كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: Wal-imamul jahil. Kita masuk bagian akhir dari makalah dari nasihat yang nomor 13 tentang orang-orang yang akan dimasukkan ke api neraka, ya, bila mana mereka belum bertaubat. Siapa yang berikutnya, yaitu al-imamul jahil, pemimpin yang kejam, ya. Halaman 27. An Abi Dzarrin qala, dari Abu Dzar beliau telah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Dzar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bil wali yaumal qiyamati, akan didatangkan seorang pemimpin yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ini pemimpin yang yang jahat, ya, pemimpin yang zalim. Nanti kata Nabi, di hari kiamat seorang pemimpin akan dihadirkan, fayun baru bihi ala jisri jahannam, maka pemimpin tersebut dikucilkan di jembatan neraka jahanam. Fayar baju bihil jisru irtijajatan, lalu jembatan di mana pemimpin yang zalim tadi terkucil di tengah-tengahnya, ya, itu mengalami keguncangan. Jadi yang baju, ya, jembatan itu yang baju bihil jisru, dengan adanya pemimpin yang zalim tadi, ketika masuk atau mulai melewati jembatan jahanam, itu menyebabkan jembatan mengalami kegoncangan, ya. Bayangkan, itu baru satu pemimpin yang zalim. Bagaimana kalau seandainya pada saat bersamaan, ya, pemimpin-pemimpin yang zalim itu melewati tempat tersebut, kemudian terkucil di situ, ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kehadirannya ini menyebabkan jembatan jahanam itu berguncang. La yabqa minhum maqsalun illa zala ala an makanihi, tidak tersisa, ya, la yabqa, tidak tersisa, minhu, ya, dari pemimpin yang zalim tadi, maqsalun, persendian, illa zala ala an makani, kecuali persendian tersebut hilang dari tempatnya. Jadi begitu begitu kuat goncangannya. Ini kalimat ini, ya, menggambarkan kondisi yang begitu luar biasa, sampai seolah-olah, ya, ini kan menggambarkan keluar biasaan, sampai-sampai itu persendian semua lepas, gitu, ya. Persendian yang ada di tubuhnya itu lepas karena guncangan yang begitu hebat. Fa in kana muti'an lillahi fi amali, maka jika ada orang yang taat kepada Allah dalam amal perbuatannya, maka
dia akan mampu melewati jembatan yang berguncang tadi. Ya. Jadi disebabkan ada seorang pemimpin yang zalim, kemudian menyebabkan yang lain juga ikut terguncang. Ya, yang lain ikut terguncang. Dan bagi orang yang dalam kehidupannya ya selalu taat kepada Allah, guncangan itu enggak berpengaruh. Dia tetap apa? Madha, ya. Dia tetap bisa melalui jembatan tersebut. Wa in kana asiyan. Ya. Kalau pemimpin tadi adalah orang yang maksiat, in kharaqa bihil jisru, maka in kharaqa, ya, jembatan itu akan membakarnya. Jadi in kharaqa bihil jisru, jembatan itu akan membakarnya. Fayahwiya bihi fi jahannam, maka orang tersebut akan terjatuh ya ke dalam neraka jahanam miqdar 50 alfi amin, ya, ukurannya itu sekitar 50.000 tahun. Itu melayang-layang itu, ya, di tengah-tengah kobar api baru sampai ke dasarnya 50.000 tahun. Lama banget, ya. Artinya itulah gambaran dua pemimpin yang berbeda karakter, ya. Yang pertama pemimpin yang selalu taat kepada Allah, gitu ya. Ini dia akan selamat melewati jembatan jahanam. Yang kedua pemimpin yang mempunyai karakter zalim, maka dia tidak akan selamat dan jatuh ke dalam neraka jahanam, ya. Dalam satu perjalanan itu sampai 50.000 tahun. Ya, naudzubillah min dzalik. Berarti memang jadi pemimpin berat itu ya, berat sekali. Maka ketika dulu Sayyidina Abu Bakar ya dibaiat oleh Sayyidina Umar, sebetulnya beliau sangat keberatan. Ya, mereka dia nggak mau, itu satu musibah. Juga ketika Sayyidina Umar dibaiat menjadi pengganti Abu Bakar, itu pun beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Itu musibah. Jadi mendapatkan jabatan bukannya sesuatu yang menyenangkan, ya. Justru bagi orang yang sangat takut pada Allah itu menjadi sesuatu yang mengerikan, ya. Maka dalam ungkapan yang sangat terkenal, Sayyidina Umar mengatakan bahwa ya, kalau saja ada seekor domba yang jatuh mati, ya, karena jalan yang ada itu begitu terjal, maka Sayyidina Umar merasa mempunyai dosa yang besar. Ya. Kita itu banyak jembatan yang nggak karuan, ya. Anak sekolah berangkat pakai jembatan yang sisi pemimpin hidup serba berkecukupan, gitu ya. Di sisi lain, ya banyak rakyat yang dipimpinnya itu menderita. Itu enggak pernah gini. Sayyidina Umar itu pernah dalam masa paceklik, ya, beliau tidak mau makan samin. Samin itu istilah waktu itu, ya. Samin itu termasuk makanan mewah. Gitu. Ketika ditanya, kenapa engkau tidak makan? Ini kan dari Baitul Mal, memang halal, hak kamu, hak khalifah. Beliau mengatakan, aku hanya kepengen makan seperti yang rakyatku makan. Karena rakyatku sedang menderita kesulitan makanan, ya aku tidak mau makan makanan ini. Enak pemimpin yang luar biasa, ya, seperti itu. Yang berikutnya, wa rajulun la tanhahu sholatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Seseorang di mana sholatnya itu tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Sholat ya sholat, tapi maksiat jangan terus. Ya, ini bukan pada persoalan sholat
atau perintah sholatnya, tapi persoalannya adalah pada yang bersangkutan cara melaksanakan sholatnya, gitu ya. Umpamanya ketika toharoh dia tidak memperhatikan, berarti toharohnya tidak sah. Kalau toharohnya sah, berarti sholatnya tidak sah, gitu ya. Makanya itu kalau orang dulu itu ketika ngajar itu betul-betul banget, ya. Mulai dari membasuh tangan, bunyi sunnah. Dan dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali itu semua bagian ada bacaannya, ya. Makanya ada orang yang punya tempat wudhu itu di luar WC gitu ya, di luar kamar mandinya ada tempat dia buang air itu biasa pada bikin doa-doa di situ. Ya, tapi kalau dalam WC nggak boleh kan? Itu ada tempat khusus buat wudhu. Ya, itu ditanda di dindingnya dua. Karena memang semua isi dua yang diajarkan oleh Imam Ghazali yang dia tulis dalam kitab Bidayatul Hidayah itu luar biasa. Gitu ya. Nah, kita nggak umum ini, artinya makin jarang orang yang bawa dua-dua tersebut. Ya. Belum lagi nanti ada basuhan tangan yang merupakan basuhan wajib. Ini kan sampai siku gitu kan ya, lewatin dikit. Ya, kenapa sih lewat? Karena untuk menyempurnakan. Ya, malayatimul wajib illa bi bahwa wajib itu sulit bilang gitu. Kalau sesuatu yang wajib itu tidak sempurna ya dengan yang lain, maka yang lainnya menjadi wajib. Padahal membasuh tangan sampai siku. Tapi dengan melebihkannya itu menjadi keharusan, gitu ya. Maka ada usul di sini. Ada yang mensunahkan sampai bahu dan ini sampai lengan. Kenapa? Karena nanti di hari kiamat itu umat Islam akan diketahui dari cahaya wudhunya, ya. Gitu. Ghurral muhajjalin, bukan ghurral muhajjalin. Itu ghurral muhajjalin sebetulnya maknanya ada kaki kuda yang warnanya putih, gitu ya. Sehingga begitulah nanti tampaknya. Jadi kalau orang wudhu membasuh kakinya melebihi mata kaki, itu memang dianjurkan. Kenapa? Nanti akan mengeluarkan cahaya. Ya, basuhan wajah terus dari mana nih? Dari tempat rambut bagian atas tumbuh sampai bawah dagu. Ini kadang-kadang kalau kita lihat di TV itu orang wudhu sembarangan bener. Ya, nggak begitu padahal dari tempat rambut sini sampai bawah dagu harus kena. Dari sini bagian telinga lebarnya ini nih, ya sampai sini. Termasuk mungkin yang kurang perhatian di sini bagian bawah hidung. Bisa jadi nggak kena. Kalau wudhunya itu begitu saja, dia tidak ratakan. Padahal ini wajib, ya. Di bawah hidung ini antara hidung dengan ini bagian di bawah bibir bagian atas ini kan ada bagian yang kadang ketinggalan kalau nggak hati-hati. Ya. Biasanya yang agak parah bagian wajah orang jarang perhatikan. Ya, batas panjangnya, batas lebarnya. Ya. Jadi di situ mulai ya sebetulnya. Kalau itu udah nggak beres, berarti sholatnya nggak beres, nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, berarti nggak bisa sholat itu berfungsi mencegah pelakunya untuk tidak berbuat kemungkaran, ya, gitu. Dan fahsya, keji, mungkar dan kemungkaran. Jadi kan kalau menurut Cak Nur itu memang ada inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dalam kitab Al-Fawaidul Muhtamah dikatakan apa? Mungkin yang pernah belajar tahu, inna sholata itu pakainya alif lam, berarti makrifah. Ya, bukan melepas alif lam, bukan inna sholatan, tapi inna sholata. Ada alif lam itu alif lam takrif. Jadi sholat itu, gitu ya, sholat yang kita kerjakan
Sebab kalau inna sholatan, sholat mana aja. Ini sholat yang kita kerjakan itu tanya dari Pak Sonur, apa kata Habib Zaid bin Sumail ya, beliau mengatakan bahwa kalau itu merupakan isim ma'rifah, berarti sholatnya harus dilakukan dengan cara yang hasan, dengan cara yang baik. Ya, bagaimana ketika takbiratul ihram? Kan kalau di buku bapak-bapak udah belajar ya, di Safinatun Najah itu jelas benar, gitu. Takbir aja diatur itu, ya diatur benar itu. Jadi Allahu Akbar, ya. Sebab kalau takbiratul ihram udah salah, ya sholat salah. Gitu. Umpamanya ada orang kata Allahu Akbar, udah biasa. Atau dia bacanya begini. Allahu Akbar, ada waw di situ, itu pun rusak. Ya. Jadi Allahu Akbar, bukannya Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ya. Itu udah rusak. Banyak nanti itu, belum lagi nanti urusan rumah minah, urusan yang terkait dengan anggota sujud. Nah, itu kan wudu betul-betul diperhatiin. Ya. Jangan anak-anak kita yang perempuan itu ketika sholat, jangan-jangan ketika sujud kakinya kelihatan batal. Ya, maka mukanya harus betul-betul sampai ke bawah, sehingga ketika dia sholat sujud itu kakinya nggak kelihatan. Ya, dengan ini nggak kelihatan. Iya, apa? Kalau kelihatan batal. Atau rambutnya yang keluar di sini, rambutnya itu batal. Makanya mukanya nggak hati-hati tuh. Dipakai menggunakan, ya. Nggak hati-hati, ada satu rambut yang keluar, batal. Gitu. Karena itu merupakan aurat. Ya. Nanti itu ya. Jadi ya banyak faktornya, ya banyak faktornya. Ketidakhusyuan bisa rusak sholat. Maka Imam Ghazali itu memasukkan khusyuk sebagai rukun sholat. Kita nggak mampu. Ya. Berarti kalau Imam Ghazali sholat, kemudian tidak hudud hatinya kepada Allah, batal. Untungnya kita nggak dimasukkan di situ. Dari rukun sholat yang 17 itu, atau dalam kalau buku lain 13 dan 14, tapi sebenarnya sama aja. Nah, mana dari itu jadi satu. Kalau umpamanya dari 17 rukun tersebut, ya ada khusyuk, repot kita. Untungnya semua ulama fikih tidak ada yang menempatkan khusyuk sebagai rukun sholat, ya hanya Imam Ghazali yang berkata begitu. Tapi Imam Ghazali, saya ulang lagi di sini, masih memberikan sedikit kelonggaran. Kata beliau apa? Orang sholat itu paling tidak di 3 tempat dia harus khusyuk, hadir hatinya di hadapan Allah. Apa itu? Ketika doa istiftah membaca wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh, itu pikiran nggak boleh hilang. Ya, karena kita sedang menyatakan wajjahtu, aku mengarahkan wajhiya, wajahku ini, itu saja, gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Yang kedua, kata Imam Ghazali, ketika baca Fatihah, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pun harus huzur, nggak boleh hilang, ya nggak boleh hilang. Yang ketiga, ketika tahiyat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu kata Imam Ghazali minimal itu yang bisa diupayakan, ya. Ada gini, firman Allah, itu tidak akan bertambah minallahi, ya, kedekatannya kepada Allah illa dan kecuali makin jauh, ya. Dia sholat tapi bukan malah dekat, makin jauh dari Allah, gitu. Makanya perbuatan dosa masih terus saya dikerjakan, gitu ya. Berarti bukan makin dekat dengan Allah, makin jauh. Dia menyedihkan begitu.
Nukila anil arifil mursidi, ya. Nukila anil arifil mursidi, itu bukan mursidi, ya. Mursidi itu badal dari arif. Dikutip dari Arif Billah al-Mursi, ini gurunya Syekh Athaillah al-Iskandari, ya. Ibnu Athaillah dia punya guru Syekh Mursi. Kemudian Syekh Mursi punya guru Hasan As-Sajili, ya. Itu apa namanya, dedengkotnya tasawuf gitu, ya. Saya kemarin ada sempat ke Hasan As-Sajili ziarah makamnya, tapi hanya sampai ke Ibnu Athaillah dan Al-Mursi, ya. Ibnu Athaillah kitab hikamnya itu yang terkenal, itu ya. Beliau dia sufi besar, tapi beliau punya guru dia Syekh Mursi. Nah, Syekh Mursi punya guru namanya Syekh Hasan As-Sajili di Iskandaria. Tapi kalau apa namanya, kalau As-Sajili itu udah agak jauh, udah hampir perbatasan Mesir dengan Libya, ya. Jadi perjalanan sangat jauh. Tapi Mbak Maimun luar biasa. Mbak Maimun pernah dia minta antar ke makamnya Syekh As-Sajili. Katanya kan nggak bisa sampai, kiai nggak mungkin ini, nggak mungkin sampai, terlalu jauh ini. Ya, ya udah kata Mbak Maimun, nggak apa-apa, terus aja. Itu yang membuat ini cinta yang bersangkutan, ya, yang jadi sopir sana itu, yang orang masuk sana, itu dia sampai-sampai nggak percaya, nggak umum, hanya dalam tempo 6 jam sampai ke makam itu. Padahal pakai singgah segala, singgah untuk istirahat, ya. Tapi ya sampai di makamnya Syekh Hasan As-Sajili. Itulah orang-orang yang hebat, dia bisa melihat waktu, ya, menghentikan waktu. Ya, masih berbeda, ya. Itu kesaksian murid beliau ketika mengantar ke makam Hasan As-Sajili di daerah Iskandaria. Apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Mursi, al-amalu yarsha'u min al-'abdi ala suratil luqmati hillan wa hilmatan. Amal seseorang yarsha'u, ya, dia akan apa? Dia akan terbit, ya, akan muncul, ya, akan apa namanya? Ya, berwujud, gitu, ya. Amal seseorang akan berwujud ala suratil luqmati dalam bentuk apa namanya, suapan, hilal wa hilmatan, halal dan haram. Tergantung, ya, kalau kita mengonsumsi barang yang haram, maka perbuatan kita cenderung kepada amal yang bagus. Kalau yang kita makan adalah dari yang halal, maka perbuatan kita itu akan yang bagus-bagus. Itu kata Syekh Mursi begitu, ya. Nggak bisa enggak. Jadi kenapa ada orang yang kalau yang mulai susah benar, ya, lihat aja kesehariannya. Pada siangnya dosa apa yang dibuat. Kalau pada siang hari dia melakukan perbuatan maksiat, pasti akan sulit bangun malam. Ya, itu otomatis, ya, seperti itu. Ya, makanya kata apa namanya Ibnu Rislan dalam kitab Zubatnya, beliau mengatakan wa ta'atun liman haraman ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'al. Barang siapa yang ketaatannya, ya, barang siapa orang yang makanannya bersumber dari yang halal dan dia berbuat taat, mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'al, sama saja dia mendirikan bangunan di atas gelombang ombak, nggak akan bisa, ya. Itu kata Syekh Ibnu Rislan dalam Zubatnya, itu kitab fikih yang ditulis pakai syair, ya, pakai syair. Jadi wa ta'atun liman haram wa ya'kulu mithlul bina'i fawqa mawjin yuj'al. Ketaatan dari orang yang makanannya halal itu seperti orang yang membangun rumah